Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Baik, Siang, kesempatan Pak. Siang, Pak. kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen sistem produksi. Ini pertemuan ketiga ya, betul ya? Betul, Pak. Benar, Pak. Berarti Betul, kalau Pak. pertemuan ketiga kita masuk ke production planning. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar manajemen produksi. Yang kedua adalah planning, production, inventory, and control. Sekarang kita masuk ke production planning. Seperti namanya ya, production planning, perencanaan produksi. Nah, itu yang kita rencanakan bagaimana cara memanage, cara mengatur bagaimana supaya produksi sesuai dengan ada macam-macam, sesuai dengan order atau sesuai dengan stok yang kita punya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kita produksi itu apakah sesuai dengan permintaan atau request by the customer atau memang sesuai dengan stok kita yang kita punya. Ya, ada dua model itu. Nanti kita akan kita lihat lebih detail. Jadi perencanaan produksi, production planning ya seperti ini. Bagaimana perencanaan produksinya? Targetnya adalah menghasilkan produk dari bahan baku. Pertama kita lihat dulu apa definisi dari production planning itu. Jadi kalau production planning di bahasa Indonesia kan jadinya adalah perencanaan produksi. Ini didefinisikan sebagai cara sistematis untuk menentukan metode manufaktur suatu produk sehingga ekonomis dan mencapai kepuasan pelanggan dengan cara mengidentifikasi, nah ini caranya ya, dengan cara mengidentifikasi, kemudian merancang dan menentukan alat, kemudian peralatan dan proses. Apa proses yang dipakai untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Nah, itulah namanya production planning. Jadi ada di left side-nya nanti adalah bahan baku, maka di right side-nya nanti adalah produk, dan di tengah-tengah itu adalah production planning, sistem produksi ya. Jadi production planning memastikan semua material, peralatan, dan tenaga kerja tersedia untuk tujuan produksi dalam suatu bisnis. Jadi kalau production planning itu ada sumber dayanya. Sumber dayanya itu ada terbagi atas tiga, ada yang berupa material, peralatan, dan tenaga kerja. Ketiga itu disebut dengan sumber daya ya. Ya kalau human resource itu ya sumber daya manusia. Tapi kalau resource planning ya sumber daya itu melingkup peralatan, material, dan tenaga kerja. Tersedia untuk tujuan produksi dalam suatu bisnis. Kemudian production planning membantu dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan dan memastikan keperluan pelanggan dapat terpenuhi. Itu adalah production planning. Bagaimana kita membantu dalam memaksimalkan. Jadi bagaimana maximize the profit dan minimize the cost. Bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi. Nah, tujuan dari produksi itu adalah yang pertama menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi itu tidak mesti melulu bicara mengenai barang. Ada juga jasa. Contohnya apa? Barang dan jasa. Jasa contohnya apa? Konsultan pemain disuruh merancang sebuah pabrik. Ya kan, mendesain. Itu kan tidak ada produknya. Tidak ada produk yang bisa dijual. Tapi yang dijual adalah berbentuk gambar, ide ya. Itu jasa, istilahnya menjual jasa. Atau umpamanya produksi itu ya konsultan lah ya. Kalau umpamanya dibilang seperti pekerjaan-pekerjaan kontraktor itu sebagai vendor mungkin bisa disebut produksi juga. Yang dia punya jasa maintenance mungkin. Bagaimana melakukan perawatan di perminyakan atau perawatan di industri pulp dan paper. Kapan digesternya perlu dicuci atau dibersihkan, kapan shutdown. Nanti yang shutdownnya kan bukan pabrik, bukan pekerja pabrik, tapi diserahkan kepada vendor.
Nah, vendor terima jasanya, dia tidak jual produk, tapi jual tenaganya, itu jasanya, atau keahliannya untuk meningkatkan produksi dari perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Jadi bagaimana menambah added value, nilai tambah dari barang itu. Contohnya ubi kayu, kalau biasanya dipakai orang tuh apa? Goreng ubi, ya kan? Tepung ubi, mungkin bisa dibuat jadi roti, ya kan? Itu nilai tambah dari barang atau jasa. Atau buat jadi tepung, ya kan? Tepung ubi bisa dipakai untuk filler di dalam pembuatan palak, ya pap. Atau mungkin limbah nanas, ada daunnya, daunnya ada serat, seratnya mengandung selulosa, mungkin bisa dijadikan sebagai filler atau tambahan di dalam pembuatan kertas mungkin, biar kertasnya lebih kuat, ya kan? Kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, ini juga adalah tujuan produksi. Coba Anda bayangkan, dulu di RPP itu pertama berdiri cuma 50 orang di Pelalawan itu orang yang ada. Kemudian berdiri RPP, sekarang Pelalawan jadi kabupaten dia. Artinya meningkatkan kemampuan masyarakat dari 50 orang menjadi sekarang mungkin udah ribuan orang di situ. Di Pelalawan itu. Karena ada industri di situ. Kemudian meningkatkan keuntungan. Ya, bagaimana meningkatkan keuntungan? Kalau cuma ubi tadi dirubah menjadi goreng pisang, untungnya berapa? Mungkin 100 rupiah atau 500 rupiah. Nah, mungkin 500 satu goreng pisang untungnya kan. Paling untungnya 200 rupiah per satu potong goreng pisang, goreng ubi. Tapi kalau dirubah jadi tepung, harganya lain lagi. Kemudian memperluas lapangan usaha. Ya tadi, ubi pertama cuma gorengan, kalau diubah jadi tepung ada tenaga kerja, tukang tukang kubak, tukang apa, tukang buka kulitnya, kulit ubinya, tukang cucinya, tukang mesin penepungnya, tukang kering, ya kan? Tukang masuk ke dalam karung, nah banyak. Jadi meningkatkan lapangan usaha. Nah, itu yang kecil, apalagi kalau industri pulp dan paper yang kapasitas yang besar, nah itu akan lain lagi. Ini Jonathan, ngapain Jonathan coret tuh? Terpencet. Nah, oke, meningkatkan keuntungan, memperluas lapangan usaha, kemudian menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Jadi kalau dia berproduksi, maka perusahaan akan berjalan terus kan. Kalau dia tidak berproduksi, otomatis tidak ada orang bekerja di situ. Lama-lama ya nggak ada yang kerja, tutup perusahaannya. Banyak pun duitnya orang Singapura bawa duit di sini, tapi nggak ada orang mau kerja, ya nggak bisa berproduksi. Artinya ini menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Dalam banyak hal, Tommy, tolong di mute itu yang mikrofonnya ya, atau Bapak yang mute. Oke, gitu. Jadi kalau namanya usaha itu, kayak umpamanya RAPP itu dia mau perlu ubi 300 ton per bulan. Dia harus kontrak dengan orang tidak hanya satu kali delivery. Dia akan kontrak dengan perusahaan yang sanggup mensuplai dia minimal 15 tahun. Kalau nggak sanggup 15 tahun, dia cari yang lain. Itu dia. Kenapa dia begitu? Karena dia ingin memastikan bahwa dia dapat bahan baku yang berkesinambungan, continue, supaya produksinya tidak berhenti. Nah, itu juga yang dilakukan kalau Jepang. Jepang kalau dia beli minyak ke Indonesia, dia kontraknya 20 tahun. Selama 20 tahun dia sudah tersedia minyaknya. Dan harganya ya sesuai dengan harga yang disepakati. Kalau harganya naik, kalau dia sepakati harga rendah ya dia untung. Makanya dia gejolak ekonominya tidak begitu kentara. Walaupun ada resesi tempat lain, dia udah kontrak sekian tahun. Dia aman, ekonominya terjamin dengan gonjang-ganjing resesi dunia karena dia udah kontrak lama dengan perusahaan-perusahaan pensuplai bahan baku. Sehingga industri dalam negerinya tidak terpengaruh dengan resesi dunia. Nah, itu gunanya membuat kesinambungan usaha perusahaan. Harus dipastikan kalau kita berusaha itu bahan baku kita tersedia sepanjang masa. Dan kita juga harus pastikan bahwa produk yang kita buat itu diperlukan orang sepanjang hayat atau sepanjang masa. Ya kan? Kertas diperlukan orang. Selagi ada pembungkus ya kan, selagi ada orang menulis, selagi ada orang mengeprint, perlu kertas. Sama dengan bahan pokok jadinya kan. Nah itu. Mungkin ke depan
masker mungkin menjadi bahan pokok juga. Kemana-mana pun harus pakai masker. Masker cuma boleh pakai kalau masker kain dalam waktu 4 jam. Kalau bekerja lebih dari 8 jam, bawa stok masker dari rumah. Nah, jangan pegang masker bagian depannya, pegang tali telinganya, apa yang diikatkan ke telinga itu, karena di situ ada kemungkinan terpapar virus corona misalnya. Nah, jadi kalau dia ke sekolah, dia ke kampus, dia bekerja, kalau diperkirakan waktunya lebih dari 4 jam, ya bawalah masker tambahan. Setiap 4 jam masker itu harus tukar. Begitu juga masker yang habis pakai. Ya, consumable goods gitu ya. Kalau masker yang habis sekali pakai dibuang itu ya udah masanya dipakai cuma 4 jam. Kalau ingin kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan, kalau ingin jauh dari hal-hal itu. Di samping tentu kita meningkatkan imun tubuh kita dengan makanan yang lengkap ya kan, minuman yang cukup. Nah, tapi kan semua usaha itu bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu kemungkinan ke depan masker ini akan menjadi bahan yang diperlukan orang karena kemungkinan corona ini nggak pernah habis. Kalau nggak pernah habis artinya kita harus menjaga diri kita biar tidak terpapar oleh corona ini. Event itu nanti kalau sudah ditemukan vaksinnya kan. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ada macam-macam, ada yang disebut dengan faktor produksi alam. Ini masih ada yang masuk nih. Ada faktor produksi tenaga kerja, ada faktor produksi modal, faktor produksi keahlian. Ya itu, nah, alam ini produksi alam ini ya, natural resource disebut orang kan. Faktor produksi tenaga kerja, human resource, modal, capital inflow. Berapa perlu modal? Keahlian, expertise. Kalau nggak ada keahlian, gimana memproduksi? Bagaimana buat pabrik, ya kan? Nggak ada modal, bagaimana beli mesin? Nggak ada tenaga kerja, gimana orang bisa mengerjakan mesin kita sehingga bisa berproduksi? Nggak ada bahan baku, nggak ada produksi dari alam, ya bagaimana kita membuat kertas kalau kayu nggak ada? Ya kan? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam produksi sebuah alat atau barang ya. Kemudian adalah jenis-jenis produksi. Jenis produksi tergantung pada jenis dan jumlah yang produk yang dihasilkan serta ketersediaan bahan baku. Jadi ada unit production, ada namanya batch production, ada mass production, ada continuous production. Unit produksi ya bagian terkecil dari alat itu disebut dengan unit produksi. Batch production itu kebanyakan industri kimia atau industri kecil usaha kecil menengah, mereka biasanya berproduksi secara batch. Batch itu tidak berterusan, tidak continue. Artinya ya satu hari sekali dia produksi semuanya. Habis produksi nganggur gitu kan. Kalau mass production, nah ini yang sebenarnya commercial production ini. Kalau udah mass production ini berarti udah diproduksi secara besar-besaran. Kemudian disebut dengan continuous production. Nah, continuous production ini adalah produksi yang terus berkelanjutan, berlawanan dengan batch production tadi. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari produksi atau tipe produksi. Jenis produksi tergantung pada jenis dan jumlah produk yang dihasilkan serta ketersediaan bahan baku. Ya, itu dia. Jadi jenis produksi itu tergantung apakah batch. Kenapa batch? Bahan bakunya sedikit. Produksi pun terus-menerus continue, bahan bakunya nggak ada. Ya, gimana? Kalau mass production memang kebutuhan pasarnya banyak. Kertas banyak diperlukan orang, yang produksi banyak-banyak, besar-besaran. Continuous production, ya memang harus produksi setiap hari. Anytime. Ya kan? Kemudian ada lagi unit production adalah salah satu jenis produk yang paling umum digunakan karena umumnya digunakan oleh usaha kecil seperti restoran, penyedia produk individu atau penyedia layanan individual. Nah, itu yang disebut dengan unit production. Mass production atau produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar termasuk dan terutama pada lini perakitan. Ya, di mass production itu kayak LPP pun sebetulnya mass production ya, produksi secara massal kan. Mobil yang sebanyak-banyak ini ya produksi secara massal. Massal artinya banyak ya.
produksi secara luas. Oke. Kemudian ada batch production. Ini produksi secara partaian. Partaian itu ya kecil-kecil gitu. Adalah produksi yang tidak berlangsung secara kontinu, beda dengan batch tadi. Proses produksi secara partaian pada umumnya dilakukan oleh industri proses kimia dengan skala produksi kecil atau menengah dan industri manufaktur. Jumlah produksi sama dengan jumlah pesanan. Jadi kalau batch itu berapa orang yang pesan baru dibuat sama dia. Ya kan? Orang buat baju, ada yang pesan, ada yang ngukur baju baru dibuat. Kalau yang udah mass production, dipesan nggak dipesan orang, produksi. Cuman nggak mungkin pula dia produksi tanpa ada yang pesan kan. Artinya di situ ada keterkaitan dengan marketingnya, salesnya. Bagaimana dia mempromotkan produknya supaya dibeli orang, supaya diorder orang. Itu. Berikutnya adalah continuous production, proses produksi yang terus menerus adalah proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Dilakukan pada industri dengan skala produksi besar. Contoh industri yang melakukan produksi secara kontinu adalah ya industri gelas, industri kertas, ya kan? Kontinu. Kontinu tidak industri kertas? Iya Pak, continue Pak. Iya Pak. Melin. Produksi kertas itu kontinu tidak? Melin. Continue, Pak. Continue ya. Mailin, Stella Lim. Ini hampir mirip namanya ya. Stella Salim, Mailin. Lin Ailin. Mirip-mirip namanya ya. Oke. Berikut kita masuk ke strategi produksi. Strategi produksi itu ada dua minimal. Ada yang disebut dengan make to stock dan make to order. Apa bedanya itu? Kalau make to stock berarti dibuat sesuai dengan stok yang tersedia. Atau dijual berapa stok yang ada. Kalau make to order dibuat sesuai dengan pesanan. Berapa orang pesan. Jadi make stock adalah proses produksi di mana pesanan atau order disesuaikan dengan persediaan. Sell from stock. Jadi kita menjual sesuai dengan availability yang ada di stok kita, di storage kita, di gudang kita, di warehouse kita. Itu namanya. Jadi jumlah produksi berdasarkan forecast kapasitas mesin. Jadi jumlah produksinya berdasarkan kapasitas mesin yang ada. Nah kalau make to order, jadi ada strategi produksi ada dua, yang lupa dia ada dua. Make to stock dan make to order. Make to order adalah proses produksi di mana produksi dimulai hanya setelah pelanggan pesanan. Jadi setelah ada pesanan dari pelanggan, maka produksi baru dimulai. Nah, produksi disesuaikan dengan pesanan. Ini yang disebut dengan sales order. Jadi ada dua sistem produksi itu. Make to stock dan make to apa? Order. Order Pak. Order. Gitulah, macam tidurnya semua kan. Jadi belajar dengan online itu sama saja dengan offline. Di meja kita walaupun mendengarkan dengan HP atau laptop, di meja disiapkan juga buku catatan. Ada yang perlu dicatat, apa yang perlu ditanyakan waktu penerangan tuh yang kurang paham, dicatat, ditanyakan. Kalau nggak dicatat, lupa nanti kalau udah masuk ke slide berikutnya kan. Iyalah. Nah, iyalah kata siapa tuh? Anaknya Nina Agustina nampak kedengaran suara tadi. Nina Agustina itu ada yang cakap di belakang dia. Oke. Tampaknya disconnect deh Nina Agustina. Jadi inilah modelnya. Kalau make to stock production, contohnya dari jadi sales from stock, jadi berapa yang berada di warehouse stock. Stok di gudang. Di gudang di finishing product. Jadi di gudang di produk akhir itu berapa ada stok di situ. Itu yang jual. Ini make to stock production. Kalau itu make to order production. Jadi sales order. Jadi production by lot sizeful. Jadi production itu tergantung dari order dari penjualan. Berapa ordernya. Kalau kurang tambah mesin baru. Makanya example new machinery.
Jadi tergantung berapa eh, yang order. Bedanya itu ya. Berikutnya kita masuk kepada faktor-faktor perencanaan produksi. Jadi di perencanaan produksi itu kita akan bicara mengenai ada yang disebut dengan kapasitas produksi, forecast penjualan, customer order, DCO itu dia kan, atau apa eh, PO, purchase order gitu ya, formula produk, proses produksi, kualitas produk, kapasitas gudang, lead time pembelian itu berapa lama waktu sampai barang itu sampai di kita kalau kita beli kan, kalau kita jual dari jual sampai kepada pembelinya. Quantity minimum order, jadi berapa order minimum yang harus kita buat? Apakah kita buat order itu umpamanya berapa order minimum? Apakah 50% produksi atau berapa? Kemudian bahan baku alternatif, bagaimana kita menyiapkan bahan baku kalau seandainya kayu nggak ada. Buat balpap, kayu nggak ada. Bisa nggak kita buat dari jerami? Bisa nggak kita buat dari daun nanas mungkin kan? Apa hal-hal yang mengandung selulosa bisa diubah menjadi palap. Kemudian bahan baku alternatif kapasitas ekspedisi, ini juga perlu. Berapa shipping kita yang tersedia? Kalau di kapal kan sekali kapal itu berapa banyak isinya? Jadi kapasitas ekspedisi. Lead time pengiriman, berapa lama pengiriman sampai? Ya, sistem pengirimannya apa? Free on board atau FOB atau apa? Atau free on plan, ya kan? Berapa yang dikeluarkan pabrik itu yang bayar atau berapa yang naik atas kapal? Naik atas kapal baru dibayar, itu free on board. Atau COD, cash on delivery. Barangnya sampai kayak Gojek kan, pesan makanan barangnya sampai kita baru kita bayar, COD. Atau TBA, ada istilahnya tuh, ada yang disebut dengan TBA, siapa yang tahu artinya? Ada TBA, ada COD, ada istilah-istilah dalam marketing itu ada PO, ada DO. Nah, siapa yang tahu nih? COD itu apa? Cash on delivery, Pak. Nah, apa itu? Pembayaran setelah barang diterima. Oh, gambarnya hitam. Oh, saya nggak pakai evidence. Nah, kemudian TBA apa itu? TBA. Apa? Kalau malu nggak bagus background di belakangnya tukar background kayak bapak ada kan? Tinggal cari gambar-gambar situ kan? Kenapa nggak tampil? Yang penting tampil mukanya kan gitu. Ada mukanya nampak, oh dia hadir nih ya. Itu tadi bapak sudah buat apa? Daftar hadir di Google Classroom udah diisi ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sekarang isinya mungkin udah expired deh mungkin udah karena deadline tadi Pak buat jam 11 kayak kalau nggak salah apa jam 12. Lupa kalau tadi ternyata ada training. Kemudian TBA itu apa? To be advance. Untuk dijelaskan nanti ya berapa nanti lah berapa dikirim berapa lihat ya oke, kayak di kayak apalah tuh kayak COD lah kan. Tapi dijelasin dibayarkan nanti to be advance. PO apa PO? Pre-order, Pak. Pre-order, Pak. Pre-order atau purchase order? Purchase order ya. Order pembelian, purchase. Kalau pre-order apa itu? Sebelum mengorder gitu. Masih ada juga masuk ya. Rindu Ayu baru masuk nih. Tadi mati lampu dia, Pak. Oh mati lampu. Oke lah. DO apa itu DO? Stella Lim. Apa itu DO? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Gimana? Perlu dikasih tahu nggak? Perlu, Pak.
Yang lain? Apa yang itu DO? Mungkin delivery order, Pak. Nah, itu dia. Jangan mungkin. Kalau kita bicara produksi, bicara pengiriman, bicara manajemen produksi, pasti DO itu delivery order. Tapi kalau bicara mahasiswa yang lambat kuliah, itu DO itu drop out, ya kan? Tapi kalau kita bicara produksi, ya DO itu adalah delivery order. Jadi DO itu adalah delivery order, artinya order pemesanannya. Oke, kita lanjutkan ke tadi sudah sampai semua. Safety stock raw material and finished goods. Jadi stok bahan baku yang aman itu berapa? Safety stock raw material berapa yang aman? 1,5 kali produksi kah? Atau berapa? Atau 1 bulan produksi? Tergantung pengalaman perusahaan masing tergantung ya. Bisa 1,5 kali produksinya, bahan baku harus disediakan, atau untuk 1 bulan produksi berapa? Jadi kalau umpamanya terjadi sesuatu dan lain hal, ada banjir kah, tsunami kah, ada gempa, ya kan, ada kebakaran, ada paceklik panen, sehingga kita raw material kita tersedia terus, sehingga kalau ada yang pesan kita bisa produksi terus gitu. Nah, finished goods itu apa? Finish, akhir, goods, barang-barang ya, barang-barang yang akan berakhir atau produk akhirnya apa itu finished goods. Nanti kita bahas satu persatu. Kapasitas produksi, ini kita bahas satu. Kapasitas produksi adalah berapa besar dalam sebuah mesin produksi dan membuat suatu produk selama 1 hari kerja. Dengan kapasitas produksi ini maka Departemen PPIC dapat mengetahui berapa lama proses produksi itu suatu finished good. Produk akhirnya berapa ya, barang akhir, produk akhir suatu finished good dalam jumlah tertentu. Jadi finished good itu adalah produk akhirnya apa. Dan jumlah tertentu, kapasitas produksi didapatkan dari Departemen Produksi. Itu. Kemudian forecast penjualan. Forecast penjualan adalah perkiraan penjualan yang akan datang baik untuk 1 bulan atau 3 bulan ke depan. Dengan forecast ini maka Departemen PPIC dapat memenuhi permintaan customer dan membuat safety stock finished good. Nah, ini dia. Kalau dia tahu permintaannya berapa, maka dia bisa membuat safety stocknya berapa di produk akhir itu. Safety stock yang harus ada. Ya kan? Forecast penjualan ini didapatkan dari Departemen Marketing. Jadi kalau orang marketing mengatakan nanti, oh bulan depan, bisa jadi kan setiap bulan itu tidak harus sama produksinya. Tergantung gerak cerdas dari Departemen Marketing. Kalau marketingnya bagus, maka produksinya bisa bertambah setiap bulan kan, tidak konstan gitu. Jadi perkiraan penjualan yang akan datang. Akan datang berapa? Baik untuk 1 bulan atau 3 bulan ke depan. Dengan forecast ini maka dapat permintaan. Jadi kita bisa menyesuaikan mesinnya. Kalau kurang mesinnya dibeli yang baru. Kalau permintaan banyak kan. Kemudian formula produk. Formula produk dikeluarkan berdasarkan hasil uji dari Departemen Research and Development terhadap suatu produk sampai produk itu dapat dijual ke customer. Dari dalam formula itu dapat rincian bahan baku yang akan digunakan untuk suatu produk dengan uraian persentase. Maka berdasarkan formula itu PPIC dapat memperhitungkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk permintaan customer. Itu ya. Itu formula produknya ya. Formula itu rumusnya lah. Atau komposisinya apa produknya itu. Sehingga kadang-kadang di produk itu di label itu ditulis ingredientnya apa. Kalau obat pemain ingredientnya apa. Produk juga begitu. Kadar airnya berapa. Kadar abunya berapa. Kekuatannya berapa ya kan. Kemudian proses produksi. Proses produksi di dalam suatu produk berbeda-beda perlakuannya karena itu, maka PPIC harus dapat mengetahui setiap produk dalam proses produksinya. Sehingga bisa memperkirakan berapa lama suatu produk itu dapat dibuat sampai selesai. Dan sesuai dengan kapasitasnya juga. Nah, ini yang diperlukan nanti kalau proses produksi, kita perlu apa yang disebut dengan product knowledge. Jadi kalau kita bekerja sebagai marketing engineer, ada sales engineer. Ya kan, sales engineer. Kenapa ditambah engineer ya, orang teknik lah jadi sales kan.
Misalnya sales itu kan orang sosial, orang ekonomi kan. Kalau orang teknik jadi sales namanya sales engineer. Nah, sales engineer itu harus memahami produknya apa. Nah, memahami produk itu disebut dengan product knowledge. Kertas ukurannya berapa, Anda tahu menjelaskan orang. Keuntungannya berapa, harganya berapa, lebih bagus enggak dibanding yang lain. Itu product knowledge. Kemudian ada kualitas produk, dapat dinyatakan bahwa produk itu berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Di Departemen Quality Control atau QC, maka kualitasnya menjadi penting karena dalam suatu produksi suatu produk ada beberapa tes QC untuk menyatakan produk tersebut lolos QC atau tidak lolos. Dengan mengetahui masalah kualitas produk, maka PPIC dapat mengkomunikasikan dengan marketing mengenai kualitas yang diinginkan karena tidak semua customer ya. Nah, itu. Jadi, kita bicara mengenai kualitas produk. Jadi nanti produk itu sebelum dilempar ke pasaran atau sebelum di packing, ada namanya di sebelum finishing produk itu ada namanya unit EQC, quality control. Ini reject nggak? Ini palapnya reject atau enggak? Kalau palap reject dibuang ke sana. Kalau nggak reject baru dijual. Nah, itu kan ada standarnya, ada alat ukurnya. Kemudian kapasitas gudang tentukan oleh Departemen Gudang. Ya, kapasitas gudang berapa untuk menyesuaikan dengan berapa produksi yang harus dibuat. Supaya kalau nggak ada gudangnya nanti rusak deh kan. Kalau apalagi barang-barang yang kena lingkungan dia menjadi rusak. Nah, ada lagi lead time pembelian didapat dari Departemen Purchasing. Purchasing itu dari Departemen Pembelian, yang mana Departemen Purchasing mendapatkan sesuai dengan negosiasi dengan para supplier dan perhitungan dokumen yang harus diproses secara internal departemennya. Maka dengan adanya lead time pembelian ini, PPC dapat memperhitungkan pembelian bahan baku agar dapat lebih efektif dan efisien. Setelah itu akan dapat safety stock barang yang diinginkan. Jadi apa tadi? Lead time itu apa tadi? Apa itu? Lead time pembelian atau lead time penjualan. Sampai kapan barangnya sampai ke pembeli? Berapa Kalau waktu lead time lamanya? pembelian berarti kalau lead time Berapa? pembelian berarti barang itu dari supplier sampai ke kita kan? Iya, dari sampai ke pembeli. Ya. Ke kita. Kalau pembelinya kan kita akan lead time pembelian. Kalau lead time penjualan Sampainya barang ke maksudnya penjualnya melihat sampainya barang ke pembeli mungkin Pak. Kecepatan kebalikannya tadi. pengiriman juga. Kalau lead time pembelian berarti barang dari supplier sampai berapa lama barang dari supplier sampai di pabrik kita. Lead time pembelian. Kalau lead time penjualan berapa lama barang itu terkirim dari kita ke customer, ke end user. Orang dari Cina pesan kertas kita, berapa lama dari kita sampai ke Cina. Nah, itu disebut dengan lead penjualan. Lead time penjualan ya. Kalau lead time pembelian ini berhubungan dengan bahan baku, lead time penjualan berhubungan dengan produk kita. Kalau quantity minimum order apa? Apa itu? Quantity minimum order. Jadi order minimum, jumlah order minimum yang bisa kita buat. Nggak bisa kita ke pabrik itu beli satu, beli dua, nggak bisa, ya kan? Minimum harus satu truk misalnya. Quantity jumlah order minimum. Jadi ada minimumnya berapa? Sehingga kalau paper itu, kalau RAPP itu kita nggak bisa beli kertas di situ. Walaupun pabriknya kita, tapi dia ada punya salesnya, ada punya vendor penjualannya, dia yang jual ada orang lain lagi. Orang lain ngambil ke pabriknya dia. Jadi kita beli nggak bisa ke sana. Dan mau nggak dilayani juga kan. Bahan baku alternatifnya berdasarkan riset dan development-nya. Pamannya ubi, bahan bakunya bisa nggak diganti dengan gandum atau diganti dengan talas misalnya. Itu perekatnya kan. Nah, itu bahan baku alternatif. Ini untuk kita harus mempunyai bahan baku alternatif kalau andai-andai ada sesuatu dan hal yang menyebabkan produksi terganggu atau menyebabkan supply bahan baku terganggu, kita tidak bisa berproduksi. Tapi kalau kita punya alternatif bahan baku, maka
kita tidak masalah. Kalaupun satu bahan baku tidak bisa produksi, kita bisa pilih dari bahan baku yang lain. Gitu. Oke, lanjut. Kapasitas ekspedisi. Jadi ini ekspedisi berapa kapasitas kapal atau kapasitas truk kita atau kapasitas ekspedisi kita yang tersedia sehingga bisa dikirimkan gitu. Kemudian lead time pengiriman. Jadi kalau kita tahu berapa lama lead time pengiriman, maka kita bisa sampaikan kepada customer kapan barang itu sampai kalau dia pesan. Dia pesan sekarang, sampainya kalau seminggu ya kita bilang seminggu lagi sampai gitu. Dan di ekspedisi itu sekarang orang sudah punya kontrol sendiri ya. Jadi dia bisa detect Anda ngirim surat namanya. Dari sini ke Jakarta dia bisa tahu surat Anda sampai di mana sekarang. Kalau diangkut by kapal atau truk, oh sampai Jambi gitu. Oh sampai sekian dia bisa tahu karena mungkin didetek ada sesuatu yang ditaruh di mobil itu atau direkod itu kan sehingga dimanapun dia bisa terrecord langsung bahwa oh barangnya mobilnya sampai di sana. Ini adalah safety stocknya berapa nih kita yang perlu tahu. Safety stock kita berapa? Ya biasanya 1,5 kali produksi gitu kan. Atau kalau enggak ya 1 bulan produksi. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, nanti untuk tugasnya kita kan 1 SKS ini kan? Iya, Pak. Nah, Itu SKS. Iya. waktu kita sampai habis, mendekati habis. Sehingga kalau ada pertanyaan nanti untuk tugas nanti Bapak upload di Classroom ya. Iya, Pak. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak kira cukup. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih, Pak. Gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Benar, Pak. Terima kasih, Pak. Bye, guys. I love you. Bye-bye.